Wangsa Sailendra merupakan nama wangsa atau dinasti raja-raja yang berkuasa di Sriwijaya, Pulau Sumatera, dan di Medang atau Kerajaan Medang di Jawa Tengah sejak tahun 752 Masehi. Beberapa raja-rajanya merupakan penganut atau pelindung agama Buddha Mahayana. Meskipun peninggalan dan manifestasi wangsa ini biasanya terdapat di dataran Kedu, Jawa Tengah, asal-usul wangsa ini sedang menjadi topik hangat sampai saat ini. Di samping bersumber dari Jawa, daerah lain seperti Sumatera atau bahkan India dan Kamboja sempat diajukan sebagai asal mula wangsa ini. Di Indonesia, nama Sailendra Wangsa dijumpai pertama kali di dalam prasasti Kalasan tahun 778 Masehi. Nama itu juga ditemukan di dalam prasasti Kelurang tahun 782 Masehi. Dalam prasasti Sojomerto tahun 700 Masehi, prasasti Kayum Hunan tahun 824 Masehi, dan juga terdapat prasasti di luar Indonesia yang ditemukan dalam prasasti Ligor tahun 775 Masehi dan prasasti Nalanda. Mengenai asal-usul keluarga Sailendra, banyak dipersoalkan oleh beberapa sarjana. Berbagai argumen telah dinyatakan oleh sejarawan dan arkeologis dari berbagai negara. Ada yang mengatakan bahwa keluarga Sailendra bersumber dari Sumatera, dari India, dan dari Funan. Di teori India, Majumdar beranggapan bahwa keluarga Sailendra di Nusantara maupun di Medang di Jawa Tengah bersumber dari Kalingga, yaitu India Selatan. Argumen yang sama juga dinyatakan oleh Nilakanta Sastri dan Mons. Mons mengasumsikan bahwa keluarga Sailendra bersumber dari India yang menetap di Palembang sebelum kedatangan Dapunta Hyang. Pada tahun 683 Masehi, keluarga ini melarikan diri ke Jawa karena terdesak oleh Dapunta Hyang dengan bala tentaranya. Dalam teori Funan, Jaskudis lebih condong kepada anggapan bahwa Sailendra yang berada di Nusantara ini bersumber dari Funan atau Kamboja. Karena terjadi kerusuhan yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Funan, dalam kesudahannya, keluarga kerajaan ini menyingkir ke Jawa dan muncul sebagai penguasa di Medang pada pertengahan zaman ke abad 8 dengan memakai nama keluarga Sailendra. Namun bukti teori ini tidak begitu kuat karena beberapa prasasti dan catatan sejarah mencetuskan bahwa sebelum bermukim di Jawa, keluarga Sailendra telah bermukim turun-temurun di Sumatera. Sedangkan dalam teori Nusantara mengajukan kepulauan Nusantara, terutama Pulau Sumatera atau Jawa, sebagai tanah adukan wangsa Sailendra ini. Teori ini mengajukan bahwa wangsa Sailendra mungkin bersumber dari Sumatera yang kesudahannya berubah dan berkuasa di Jawa, atau mungkin wangsa asli dari Pulau Jawa tetapi memperoleh pengaruh kuat dari Sriwijaya.
beberapa sejarawan mengatakan bahwa keluarga Salendra bersumber dari Sumatera yang berimigrasi ke Jawa Tengah setelah Sriwijaya melakukan ekspansi ke tanah Jawa pada zaman ke abad ke-7 Masehi dengan menyerang kerajaan Tarumanagara. Serangan Sriwijaya atas Jawa sesuai atas prasasti Kota Kapur yang merencanakan ekspansi atau bumi Jawa yang tidak bersedia berbakti kepada Sriwijaya. Didasarkan atas sebutan gelar Dapunta Salendra pada prasasti Sojomerto, gelar ini ditemukan juga pada prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Sojomerto dan prasasti Kedukan Bukit merupakan prasasti yang berbicara Melayu kuno. Teori Nusantara ini juga dinyatakan oleh Purbacaraka. Argumen dari Purbacaraka yang didasarkan atas cerita Parahyangan diperkeras dengan sebuah temuan prasasti di wilayah Kabupaten Batang. Di dalam prasasti yang dikenal dengan nama Prasasti Sojomerto ini diceritakan nama Dapunta Salendra dengan nama ayahnya Santanu dan dengan nama ibunya Batrawati, sedangkan istrinya bernama Sampula. Tokoh yang bernama Dapunta Salendra merupakan bakal raja-raja keturunan Salendra yang berkuasa di Medang. Nama Dapunta Salendra jelas merupakan ejaan Melayu dari kata dalam bahasa Sanskerta Salendra, karena di dalam prasasti digunakan bahasa Melayu kuno. Bila demikian, jikalau keluarga Salendra bersumber dari India Selatan, tentunya mereka memakai bahasa Sanskerta. Dengan ditemukannya prasasti Sojomerto, telah dikenal asal keluarga Salendra dengan pendiri Dapunta Salendra yang sesuai dengan paleografinya. Menurut Purbacaraka, Sanjaya dan keturunan-keturunannya ialah raja-raja keluarga Salendra asli Nusantara yang menganut agama Siwa. Tetapi sejak ada perubahan agama yang dijadikan penganut Buddha Mahayana, raja-raja di Mataram dijadikan penganut agama Buddha Mahayana juga. Argumen ini didasarkan atas cerita Parahyangan yang menyebutkan bahwa Rakai Sanjaya menyuruh anaknya Rakai Panaraban atau Rakai Tamperan untuk merubah agama karena agama yang dianutnya aliran Siwa. Kabar mengenai Rakai Panangkaran yang berubah agama dari saluran Siwa dijadikan Buddha Mahayana juga sesuai dengan inti prasasti Raja Kankara, koleksi Museum Adan Malik yang sekarang sudah hilang. Kemajuan suatu bangsa tidak lepas dari sejarah bangsa tersebut, dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya. Dengan karyanya menjadi contoh dalam pengembangan segala aspek kehidupan masyarakat. Salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Rahayu.